Kita umat Islam senantiasa mengucapkan syahadat yang sama. Kita umat Islam senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa waktu berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Masyarul muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu ungkapan hampir setiap hari kita dengar, baik secara langsung atau tidak. Ungkapan itu begitu familiar terdengar di telinga kita, sehingga seringnya kita mendengar seakan-akan ungkapan tersebut biasa-biasa saja. Ungkapan itu adalah mari berbuat baik, mari berbuat yang terbaik. Kalau kita mengkaji dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbuat baik, bahkan dijadikan sebagai sebuah perlombaan di mana Allah sendiri yang akan menentukan pemenangnya. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Seperti contoh seperti bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 148. Mulai saat ini, jangan sampai kita mengabaikan dan meremehkan ungkapan tersebut. Mari kita selalu berbuat baik di mana saja dengan bidang yang kita kuasai. Kita belajar ilmu agama dari ilmunya para orang tua. Kita belajar agama dari ilmunya para ustaz. Kita belajar ilmu dari para kiai dan para ulama. Ilmu yang diajarkan yaitu ilmu yang menentukan, yang mengangkat kita mengetahui peradaban Islam. Bagaimana situasi ketika kita berkehidupan berdampingan dengan adanya perbedaan-perbedaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Masyaallah muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berpikir lebih jauh, ternyata peluang orang untuk berbuat baik terbuka lebar di mana-mana. Jika kita bandingkan peluang berbuat baik dengan berbuat buruk, jauh lebih banyak peluang berbuat baik. Setiap hari kita disuruh untuk sholat, sedekah, jujur, tertib, hidup bersih, sayang, menyayangi, murah senyum dan lain sebagainya. Hampir tidak ada peluang kita untuk berbuat buruk. Tapi mengapa orang banyak menyia-nyiakan kesempatan ini?
Akhirnya banyak yang terlibat perbuatan yang mengandung dosa, seperti narkoba, tawuran, menipu, saling sikut, dengki, buruk sangka, egois dan lain sebagainya. Masyarakat muslimin dan masyarakat Jumat yang dimakan Allah, mestinya kita yang mengaku orang yang beriman dan berkeinginan masuk surga bersama Rasulullah SAW, pilihan kita mestinya yang paling tepat yaitu gemar berbuat baik. Mari kita luruskan niat, lakukan semua kebaikan sekecil apapun, niscaya akan menjadi amal soleh yang besar pahalanya. Sebaliknya, sebesar apapun perbuatan baik yang kita lakukan, bila dilandasi dengan niat yang lain, maka sedikit pun tidak akan menjadi amal soleh yang mendatangkan pahala. Nauzubillah min dzalik. Nampaknya ini kelihatan sepele, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Semua ada catatannya, tersimpan dengan rapi dalam satu buku besar yang akan diperlihatkan di akhirat kelak. Jika catatan kita penuh berisi kebaikan, maka didokumentasikan kebaikan tersebut pada sebuah kitab yang bernama Illiyin. Dan jika perbuatan kita berisi keburukan, akan ditunjukkan dalam surat kitab yang bernama Sijjin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan di dalam Illiyin. Surat Al-Mutaffifin ayat 18. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan di dalam Sijjin. Al-Mutaffifin ayat 7. Di kehidupan kita sehari-hari, kita masih banyak saling perbedaan-perbedaan, berbeda pandangan, berbeda pikiran. Bahkan di dalam umat Islam banyak perbedaan mazhab. Janganlah menjadi satu permasalahan yang harus kita perdebatkan. Namun bagaimana caranya kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Mari seluruh umat Islam di dalam masjid ini, mari bersama-sama kami aparat TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketentraman negeri tercinta ini. Karena insya Allah ketika kita sering berbuat baik, kita saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi, menjaga ketentraman ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan rahmat berkatnya kepada kita semua. Demikian hukum singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa gemar dalam berbuat kebaikan untuk keselamatan hidup kita di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala